Selamat datang di video yang sudah ditunggu-tunggu oleh ratusan ribu sobat loteng di seluruh dunia, Son. Nah, gimana nih kabarnya sobat loteng nih? Nah, katanya dengar-dengar sekarang September, Son, katanya, Son. September ada lagi ya. Terakhir lagi. November, sekarang September. September. Ya? Nah, tapi sebenarnya saya nggak tahu sih itu apaan tuh September itu sama, sih. saya juga nggak tahu gitu karena ya menurut kebanyakan orang ya every month is a sad month gitu kan. Jadi kayak kenapa harus September? Padahal setiap hari ya. Setiap hari juga ada sedihnya, Mas. Setiap bulan lah. Setiap bulan, Ya, setiap namanya bulan. manusia gitu. Namanya Makanya kan manusia. kesedihan itu kalau menurut gue pasti akan datang juga gitu. Pasti Jadi akan datang. jangan dibikin-bikin gitu loh. Nah, walaupun kalian happy sekalipun ya roda kan berputar ya. Nah, jadi ya kita bersabar saja karena nanti ya pasti akan datang Akan ada kesedihan itu. Akan ada gilirannya. Jadi hari ini kita syuting di hari yang hampir hujan ya, Son, ya? Hampir hujan. Hampir banget hujan. Tadi gue sepanjang jalan ke sini itu hujan ya kan sampai jalannya licin juga, Son. Nah, kita udah takut juga nih basah-basahan di sini ya. Nah, tapi kan sekarang udah ada atap juga kan. Jadi kayak ya udah gak ada masalah gitu. Palingan kan suaranya aja kan. Paling suara ada konslet-konslet kabel di bawah, paling gitu kan. Nah, sama kalau mesen GoFood ya agak lama gitu ya, Son. Nah, itu dia. Daripada berlama-lama gue udah gak sabar banget karena hari ini menurut gue topiknya luar biasa seru, Son, Sangat ya kan. panas ya. Sangat panas, seru ya kan. Berminyak pokoknya ya. Daripada berlama-lama mendingan langsung aja kita mulai. Selamat datang di episode baru dari Di Atas 12. Lo percaya alien itu ada gak sih? Sebenarnya sih gue lumayan percaya sih. Emangnya kenapa? Nah, gue mau ceritain orang pertama yang dihabisin oleh aliens ya. Jadi awal mulanya, kejadian ini berlokasi di kota Varginha, Brazil, tahun 1996. Di suatu hari masyarakat sekitar melaporkan ke polisi kalau mereka melihat ada UFO yang jatuh di area sana ya, dan menemui makhluk hidup yang berukuran kecil, kulitnya berwarna coklat dan matanya merah. Setelah itu, ada 3 remaja yang menyatakan bahwa mereka melihat makhluk sekarat yang berukurannya sekitar 1 meter. Kondisinya sama nih, warna coklat dan matanya merah. Mereka berkata kalau makhluk tersebut takut dan akhirnya kabur. Akhirnya pihak berwajib nih, bahkan militer, mereka itu sampai menutup lokasi tersebut dan menyelidiki areanya itu. Sampai akhirnya mereka berhasil menangkap 2 makhluk ya. Oh gitu? Iya, seorang anggota militer bernama Marco Seres ngebawa Oke. makhluk itu dengan tujuan untuk dibawa ke tes lab ya kan, untuk diperiksa. Iya. Nah, ketika orang ini lagi bawa nih, jadi makhluk ini kan memiliki tubuh yang licin ya. Jadi kayak ada cairan-cairan Kayak gitu kan. pelut gitu ya? Nah, otomatis ada cairan yang nempel dong ke badannya kan. Nah, ternyata si cairan tuh bikin si Marco ini terkena infeksi yang parah. Terus gimana? Nah, bahkan sampai bikin orang ini sekarat. Sampai sekarat? Sampai sekarat. Seakan-akan badannya itu mati rasa. Imunitas tubuhnya itu turun drastis. Akhirnya dia makin parah, sampai kehilangan nyawanya. Kejadian ini sampai dijadiin film dokumentaris ya, bernama Moment of Contact di tahun 2022. Nah, yang di interview itu juga nggak main-main. Sampai ada saksinya di sana, warga-warganya, dan bahkan anggota-anggota militer atau pihak berwajib juga di interview di situ. Nah, jadi kejadiannya akhirnya jadi misteri doang sih, karena nggak ada follow up-nya lagi, nggak ada kelanjutannya lagi. Nah, jadi akhirnya di take over mungkin sama pemerintah apa segala macam. Jadi sampai sekarang masih misteri dia. Oh gitu ya, Masih. unsolved mysteries lah gitu ya. Unsolved mysteries. Iya. Nah, gimana menurut kalian? Kalau misalnya kalian nemu UFO yang jatuh di sekitar area kalian, berani nggak kalian deket-deket? Nah, dan kalian berani apa enggak megang cairan lengket itu? Terus di komen. Tulis di komen. Tapi emang anggotanya ini berani banget sih. Anggapannya lu pasti ada cairan lendirnya di situ, tapi masih berani bawa gitu. Anggapannya gini dah, lu datang ke rumah teman lu, kamar kosan misalnya teman lu ngeliat ada cairan situ, emang ente berani? Ya pasti jijik sih. Jijik kan, Cuman kan aneh maksudnya kan kan. tiap orang kan beda-beda jijiknya kan. Ada yang kayak Iya orang yang sih. enggak jijian kan ada juga. Bener sih, bener. Ya kan? Kalau gue sih kalau melihat begitu ya, kalau gue nggak gue pegang. Cuman Diapain kan tuh? ada orang yang penasaran. Diapain tuh? Ya kalau dicuci. gitu? Oh, dicuci langsung dicuci ya? Cuci lah. Iya. Karena kan memang kalau yang lengket-lengket tuh harus kita sendiri yang bersihin emang kalau di saya gitu loh. Iya. Karena harus bertanggung jawab kan. Iya. Benar begitu. Nggak tahu sih, saya jarang sih soalnya ada gitu-gitu, saya nggak tahu sih. Oh, gitu Bersih ya. soalnya. Soalnya biasanya di dalam plastik ya maksudnya. Jadi gak perlu dicuci, tinggal Nggak. dibuang doang ya. Langsung pada tempatnya, diselokan kan. Tapi lu percaya gak sama alien? Pastilah. Gila, Pasti. ini alam semesta gede banget. Nggak mungkin sih nggak ada makhluk lain sih. Anggapannya kemarin kita udah bahas juga masalah apa, oksigen nggak mesti dari makhluk hidup dan matahari. Bisa juga ternyata dari benda mati kan, oksigen. Nah, itu kan salah satunya. Bisa aja ada. Anda tahu dari mana tapi kalau alien tuh butuh oksigen? Nah, apalagi itu, udah nggak perlu oksigen lagi, ya kan? Jadi? Semakin besar probabilitasnya ada. Nah, tapi lo awal ngomong percaya kan tadi kan? Nah, itu kenapa lo?
Ya kalau menurut gua sih udah banyak buktinya juga gitu loh. Udah banyak buktinya. Ada dong, kan kemarin di ini juga sama Amerika kan dikasih tahu juga nih ada beberapa bukti alien gitu. Akhirnya mengaku ya kan, tapi entah kenapa beritanya agak sunyi senyap gitu. Waktu lagi corona waktu itu nggak salah. Nggak viral ya malah. Gak viral Nggak gitu loh, viral agak ya. sunyi senyap gitu beritanya. Gue juga nggak tahu tuh kenapa tuh. Tapi ya kalau apa namanya, lu tau gak sih apa yang apa ada crop circle di Sleman, lu tau gak San? Di Sleman Jogja. Cuman di sana beberapa orang masih sangat percaya dengan itu. Sampai mereka bikin kayak community gitu. Oh gitu. Komunitas. Festival alien atau apa gitu. Ada tiap tahun ada, sumpah. Tiap Di tahun? Sleman itu iya. Nah itu pas tuh menarik tuh. Kita belum pernah bahas crop circle kan? Belum pernah kita bahas Belum crop circle. pernah. Nah, jadi di Jogja ini dari yang saya dengar di Sleman lebih tepatnya, katanya suka ada komunitas alien guys yang diadakan setahun sekali di situ Son, karena di Sleman itu pernah ada crop circle-nya katanya. Oh, nah pertanyaan cuma satu Chat. Apa itu? Kenapa kita belum diundang ya? Karena kalau kita diundangnya ke Corksicle kan, crop circle Son. Amin ya, semoga ini ada tulisan corsicle-nya. Nah. Jadi ya dunia ini banyak menyimpan hal-hal yang mistis, yang aneh, yang nggak bisa dilogikakan. Unsolved mysteries tuh udah hal biasa lah Udah hal di biasa, bumi makanan ini. sehari-hari itu. Makanan sehari-hari gitu. Memang ada beberapa orang yang bisa dibilang kadang agak simple minded yang merasa bahwa itu mah ini, itu mah itu. Iya. Kadang belum tentu juga gitu loh. Belum tentu. Kadang memang unsolved mysteries juga kadang-kadang gitu loh. Nggak Atau sesimpel itu. misteri yang tidak bisa dipecahkan karena dunia ini bisa gue bilang cukup aneh. Nah, contohnya salah satu cerita gue yang ini nih Son ya kan. Ada apa tuh, sebuah Chat? penyakit yang aneh banget nih penyakit. Gue juga nggak nyangka awalnya kalau ada penyakit seperti ini. Lu udah pernah dengar cerita tentang penyakit teraneh di dunia belum Son? Belum. Belum pernah ya? Belum. Jadi kalau lu kena penyakit ini, muka orang-orang di sekitar lo, mau temen lo, keluarga lo, itu bakal terlihat distorted dan berubah jadi kayak gini Son. Wah, gila. Di suatu hari di bulan November tahun 2020, seorang pria tua berumur 59 tahun yang bernama Victor Syarah terkaget-kaget melihat muka orang-orang yang tiba-tiba berubah jadi kayak setan. Hal ini membuat bapak-bapak ini tuh ngira bahwa dia tuh udah pindah dari dunia ke dunia setan, Son. Setelah dicari tahu, ternyata Victor Syarah mengidap gangguan otak yang sangat langka, Son, yang bernama prosopometamorfopsia atau disingkat PMO. Para peneliti kemudian menunjukkan Victor gambar manusia yang pada umumnya dan menyuruhnya mendeskripsikan apa yang ia lihat di gambar tersebut. Dari deskripsi yang diceritakan oleh Victor ke para peneliti, gambar manusia yang tadinya biasa aja kemudian disesuaikan dengan deskripsi tersebut, yang akhirnya menghasilkan gambar yang kayak tadi itu. Sampai saat ini tidak ditemukan alasan akurat tentang kenapa orang bisa mengidap penyakit PMO ini. Banyak orang yang menyamakan penyakit ini dengan skizofrenia. Iya benar-benar. Tapi bedanya, para pengidap PMO itu sadar bahwa apa yang dia lihat itu tidak benar-benar nyata. Dengan skizofrenia nganggapnya itu nyata kan. Sampai hari ini, Victor tuh masih ngelihat muka orang-orang tuh dalam bentuk yang aneh kayak tadi itu, Son. Jadi kayaknya nggak bisa disembuhin gitu loh. Akhirnya dia memutuskan buat di rumah aja sama keluarganya. Karena capek kaget ngeliat muka baru yang aneh-aneh, Son. Dan anehnya penyakit ini itu tiba-tiba gitu datangnya. Tiba-tiba. Jadi pas dia bangun di suatu pagi, dia tiba-tiba ngeliat muka orang tuh kayak distorted gitu, aneh gitu. Iya. Tapi yang menurut gue penyakit yang paling berat itu emang kalau kena otak sih. Itu anggapannya lu milih. Kalau misalnya kayaknya nih, kalau misalnya orang terdekat gue nanya gitu, gue kena di otak nih. Menurut lu gue operasi atau enggak? Kayak gue bilang enggak deh. Nah memang Berat sih kayaknya menurut gue. Kalau udah otak di otak-atik ya, kayak mending ya udah gitu. harusnya di atik otak gitu. Harusnya otak-otak. Oh. Ya tapi kan banyak yang berhasil buktinya. Ada aja cuma gimana ya? Anggapannya udah biayanya. Ya kecuali emang bener-bener mampu ya. Kalau nggak mampu dibiarin saja meninggal, maksud Anda begitu? Enggak sih. Mungkin masih bisa nyoba apply di BPJS itu kan. Lah. Sebenarnya masih di cover atau enggak nih Bahkan BPJS? Obamacare saya tidak mengcover itu, Sen. Ya kalau menurut gua sih ya, kalau misalnya ini kan sebenarnya kan penyakit yang psychological, bukan otaknya kena. Itu penyakit yang sangat langka, Son. Sedikit banget case-nya. Bahkan penyebabnya aja orang nggak tahu gitu loh sampai sekarang. Nah, ini ada lagi satu lagi penyakit yang langka banget juga. Penyakit ini langka banget kalau di luar negeri. Tapi di sini banyak. Latah. Gue sempat lihat tuh kemarin tuh ya kan ada penjelasannya lah gitu bahwa di luar negeri tuh nggak ada latah kayak ayam gitu. Itu nggak ada di luar negeri. Nggak ada katanya. Jadi mereka kaget-kaget aja gitu kan? Kaget. Biasa aja gitu. Ya jadi gampang kaget aja, cuman gampang kaget aja. Tapi kan kalau latah itu kan bukan gampang kaget doang, tapi keluar kata-kata kan. Iya. Nah, kadang kebiasaan juga sih. Iya, itu kan? itu banyak yang bilang bahwa itu kebiasaannya di Indonesia ini gitu. Iya, kayak misalnya orang tua gue gitu yang ngeliat kalau gue kayak gitu ya pasti digampar sih. Oh gitu. Iya, makin parah lagi dong. Kan kaget lagi. Kamu jangan kayak gitu lah gitu. Tapi kalau itu masih bisa diobatin pasti kan. Tinggal dibiasain aja. Sulit lah yang namanya kebiasaan tuh dirubah ya kan. Kayak contohnya misalnya kalau orang Cina misalnya seneng
senang makan mie misalnya. Ya susah kalau misalnya dibilang kamu mulai sekarang tidak boleh makan mie ya. Susah kan? Susah. Orang Jepang misalnya tadi biasa makan pakai sumpit, kamu sekarang harus pakai sendok. Susah kan? Nah ini pas nih Syed, ngomongin orang Jepang. Karena gue ada cerita, ini salah satu orang yang tadi kan gak hoki tuh ya, karena penyakit langka kan. Kalau ini hoki banget Syed. Oh gitu? Orang Jepang ini selamat bukan dari 1, tapi 2 serangan nuklir Syed. 2 serangan nuklir? 2 serangan nuklir. Coba ceritain. Oke. Jadi orang ini bernama Sutomu Yamaguchi, seorang teknisi kapal dari perusahaan Mitsubishi Heavy Industries. Nah dia ini tinggalnya di Nagasaki Syed. Jadi pas tanggal 6 Agustus 1945, si Yamaguchi ini lagi ada di Hiroshima. Nah waktu itu dia lagi keperluan bisnis. Jadi dia udah stay di sana selama 3 bulan. Nah pas hari itu sebenarnya hari terakhirnya Syed. Nah ini pasti lo tahu nih, sekitar jam 8 pagi, kota itu diserang oleh serangan nuklir oleh Amerika Serikat. Oh iya, atom. Ya kan? Posisi si Yamaguchi ini sekitar 2 km dari lokasi nuklirnya itu. Nah akhirnya dia kena tuh. Dia kena luka bakar apa segala macam kan. Dan yang pastinya kena paparan radiasi. Pemerintah Jepang pada saat itu sebenarnya udah menyiapkan beberapa area untuk evakuasi. Karena udah tahu kan posisi lagi perang nih, ya kan. Nah si Yamaguchi itu langsung nyari tempatnya itu. Nah sesampainya di sana, beberapa korban lain yang selamat bilang kalau misalnya ada kereta yang masih aktif ternyata Syed di sana. Nah jadi dia buru-buru tuh langsung pengen pulang ke keluarganya ya kan. Nah pas dia sampai, dia ini kan langsung ke rumah sakit nih, diperban apa segala macam banyak kan. Nah akhirnya dia berhasil pulang tuh ke rumahnya di Nagasaki itu. Nah ternyata pas sampai rumah, istrinya aja sampai nggak ngenalin dia sih. Kenapa kok saking parahnya luka-lukanya itu kan. Nah yang gilanya nih, pas tanggal 9 Agustus 1945, ya lu tahu dong, 3 hari setelah ledakan di Hiroshima, ternyata ada serangan lagi Syed di sana. Oh iya, kan habis itu kan Nagasaki kan? Ya. Nah Hiroshima Nagasaki kan. Pada saat itu posisi si Yamaguchi ini, dia udah ngantor Syed. Udah ngantor lu bayangin. Nah tapi ya si Yamaguchi kan udah pengalaman nih. Nah pas kejadian itu ada, ya kan, si Yamaguchi itu langsung berlindung ke bawah meja. Padahal lokasinya itu lebih dekat lagi, 1,5 kilometer kali ini. Posisi kantornya itu. Terus? Tapi dia selamat. Selamat dia? Selamat, karena udah tahu sih cara mainnya nih. Oh iya, udah pengalaman. Udah pengalaman. Dan emang kan Jepang kan terkenal kalau misalnya ada gempa turun ke bawah meja kan Jepang tuh kan pertama kali kan. Iya. Nah ini dia posisi itu lagi cerita-ceritain ke orang kantornya. Nah tiba-tiba pas dia lagi cerita itu ke bosnya apa segala macam, rekan-rekannya kan pada nggak percaya tuh, karena beritanya pada saat itu belum nyampe. Tapi pas itu jebret kejadian, dia langsung berlindung. Si Yamaguchi kan langsung panik tuh, karena ternyata ledakan itu mungkin dekat rumahnya dia aja. Nah dia langsung panik tuh, waduh istri sama anaknya gimana nih? Ya kan dia langsung lari ke rumahnya, ya kan, lari ke rumahnya, pas dicek jar rumahnya udah nggak ada, udah hancur. Wah. Nah ini gokil nih Syed, kali ini nih. Gimana? Ini udah kayak film nih bener-bener. Karena ternyata si istri sama anaknya itu lagi keluar Syed. Oh gitu? Lagi keluar ke toko, lagi mau belanja buat alat-alat pengobatan si Yamaguchi. Kebetulan tokonya itu di luar jangkauan dari serangan nuklirnya itu ya. Berarti satu keluarga itu hoki semua dong berarti gitu ya. Bukan cuma Yamaguchi doang ya hoki. Bukan cuma si Yamaguchi udah nangis-nangis apa segala macem, dan ternyata istrinya pulang. Wah. Itu sih bukan hoki lagi sih. Anggap aja lu bayangin kalau misalnya dia gak kena serangan itu. Maksudnya pas di Hiroshima, ya dia pulang-pulang aja gitu. Otomatis kan lagi di rumah tuh pas itu. Iya, segala macam kan. Gue kena tuh pas itu. Sebenarnya nggak tahu sih itu sebenarnya hoki apa sebenarnya ada unsur apesnya juga sih. Iya. Rumahnya hancur kan? Hancur. Cuman kalau misalnya berada di kondisi seperti itu pasti kita ngerasanya wah hoki banget nih. Hoki sih. Ya kan? Ya, orang lain pasti ada yang kehilangan keluarganya, ya kan? Minimal kan yang penting nyawa selamat kan. Nah, uang bisa dicari lah kan. Dan mungkin kan pasti rumah tuh kayak ada program bangun kembalinya kan. Pasti ada. Pasti dibantu pemerintah Jepang. Iya kan. Dan cepat lagi prosesnya kan. Kan Jepang juga terbiasa kan rumah hancur kan. Karena gempa, Bro. Iya benar. Iya terbiasa. Jadi mereka terbiasa misalnya rumah hancur ya udah bangun lagi gitu. Waktu itu kan yang sempat gempa parah kan, jalan rusak semua pas segala macam. Buset cepet banget, Pak. Benerinnya ya. Cepet karena banget. sering. Karena sering itu loh. Itu makanya. Iya. Gitu. Cuman kalau kita sering korupsi tapi lama penanganannya. Saya biasanya kan yang sering-sering kan, Son. Sering-sering harusnya jadi cepet kan penanganannya kan. Harusnya cepet. Iya, lama tapi ya, Son. Tapi ya intinya ya pernikahan mereka ini bisa dibilang dilindungi oleh Tuhan berarti. Dilindungi. Karena keluarganya sampai anaknya juga selamat semua ya, Son ya. Nah, karena mungkin baik juga orangnya kan apa segala macam kan. Nah, ya karena anggapannya berapa hari kemudian besoknya langsung kantor. Langsung tertib ya maksudnya. Tertib dan bertanggung jawab. Pasti sangat menaati aturan itu. Tapi kan di Jepang emang begitu. Iya sih, bare minimum ya. itu kalau di Jepang. Sama kayak kalau ngedate sama cewek di sini ya ngantar jemput itu bare minimum juga, Son. Bayarin makan. Bayarin tuh bare minimum sama. Kalau di Jepang bare minimum masuk kantor. Iya. Kalau di sini kan udah jemput, set lah. Itu kan bukan termasuk effort.
Nah. Kenapa kamu hitung itu sebagai effort gitu kan? Nah. Aduh. Begitu. Jadi kurang lebih sama lah gitu kan. Iya. Nah, tapi ngomong-ngomong soal pernikahan nih kan, gue ada sebuah cerita yang seru mengenai pernikahan. Wah, gimana tuh, Chat? Biasanya kalau orang nikah kan duitnya habis, Son. Tapi ada satu cewek yang kalau misalnya lo kawinin bakal dikasih 3 triliun sama bapaknya, Son. Siapa itu? Jadi ada seorang pengusaha Cina yang bernama Cecil Chow. Dia ini adalah pengusaha yang sangat kaya dan punya pacar banyak banget. Bahkan dia pernah ngeklaim jumlah pacarnya itu lebih dari 10.000 cewek, Son. 10.000? 10.000 bener. Jadi ibaratnya bisa dibilang dia punya segalanya lah, Son, sebagai laki-laki. Cuman satu yang dia gak punya. Apa tuh? Menantu. Gigi Chow yang adalah anak perempuan dari Cecil ini tidak kunjung menikah hingga umur 30-an. Hingga akhirnya Cecil kemudian mengadakan sayembara di mana siapapun yang bisa menikahi anaknya itu akan diberi imbalan sebesar 180 juta dolar, Son. Syaratnya simple, Son, cuman satu. Gigi harus mencintai cowok tersebut, Son. Lebih dari 10.000 lelaki di seluruh penjuru dunia kemudian mengikuti sayembara ini, Son. Mulai dari orang Asia sampai bule, semuanya berlomba-lomba untuk memenangkan hati dari si Gigi. Pasti yang menang bule Bali kan? Lah bukan dong, dokter gigi kalau nggak salah yang menang tuh, nggak salah. Karena bukan hanya duitnya aja, Gigi ini bisa dibilang adalah seorang wanita yang bervalue tinggi, Son. Karena dia tuh cantik ya kan, terus dia pinter sama jago bisnis dan masih banyak lagi kualitas lainnya. Tapi sayangnya Gigi menolak semua laki-laki tersebut, Son. Sebenarnya alasan dia nolak itu bukan karena dia nggak mau nikah, tapi dia udah punya pacar. Lah? Tapi pacarnya cewek juga, Son. Sisil tentunya tidak menyetujui ini dong, makanya dia bikin sayembara gitu kan. Sampai hari ini Gigi telah menolak lebih dari 20.000 lelaki, Son. Walaupun dia udah berpisah dengan pasangannya yang cewek juga itu, Son, sebenarnya. Gimana? Kira-kira kalian mau nyoba ngelamar juga nggak? Tolong dikirim CV kalian ke gigichow@gmail.com sekarang. Ternyata masih belum ada yang dapet ya. Masih belum ada yang dapat, Son. Tadi gue pikir yang menang itu atlet bulu tangkis loh, Chat. Siapa itu? Ada kan di Cina. Oh, di Cina. Iya. Saya pikir endingnya seperti itu. Ternyata masih belum ya. Belum. Karena Iya. ternyata ya si Gigi ini adalah seorang lesbian, Son. Itu loh. Tapi bapaknya nggak mau. Makanya dia berani bikin sayembara, siapapun lelaki di dunia ini yang bisa merebut hatinya akan diberikan uang sebesar 180 juta dolar. Iya gitu. Nah mungkin karena emang maksudnya belum terbuka lah pikirannya kan untuk Siapa hubungan seperti itu ya. Nah, siapa tahu bapaknya merasa ini dia lesbian ini hanya fase aja. Nah. Dan dia belum bertemu dengan lelaki yang tepat. Iya. Siapa tahu bapaknya mikir begitu kan. Tapi ya mungkin kalau bapaknya duitnya ratusan T ya mungkin masih worth it sih. Mungkin kalau pemain bulu tangkis ada yang mau nyoba, Gigi Chow boleh. Atau pemain bola sekarang. Menurut ente tuh menikahi Gigi Chow ini sama memenangkan World Cup kira-kira menurut ente lebih worth it mana, Son? Kalau menurut lo? Kayaknya Gigi Chow sih. Gigi Chow. Lah, Gimana kalau cewek ente nonton video ini, Son? Di rumah. Ya kan gak realistis gue menang World Cup. Ya kan sama-sama gak realistis ya kan. Tapi emang kalau ente itu ente ambil tuh atau jadi menang World Cup? Milih menang World Cup atau jadi suaminya Gigi itu? Iya. Menang World Cup kayaknya saya. Menang World Cup udah cukup lah duitnya lah. Iya. Tapi lo kerjanya di bench doang nih. Gak apa-apa. Gak apa-apa tuh. Jadi vlogger gue nanti AdSense-nya kan lumayan kan. Tapi gak tahu lah kan paling cuma setahun pertama naiknya. Lah cukup lah kalau lo pinter sebenarnya. Itu sih udah, saya bisa jadi apa aja tuh kalau menang World Cup itu. Misalnya dikritik sama Coach Justin misalnya. Ya tinggal jawab, kamu udah pernah menang World Cup belum? Beres kan? Iya sih, Iya kan? sih. Lu mau komentarin gue main bola, lu udah menang World Cup belum? Tinggal gitu doang. Iya. Mau negara kayak apapun kayaknya susah sih buat menang Gak World bisa Cup beli sih. World Cup ya Nggak maksudnya ya? bisa. Gak bisa emang Nggak bener. bisa. Walaupun mau sebanyak apapun naturalisasi yang dilakukan gitu. Saya maksudnya Jerman bisa sih tapi Son. Oh iya, Jerman bener, kan bener. bisa menang. Ozil orang Turki? Banyak lah, bukan cuma Ozil doang, Iya. Emre Can apa segala macam. Banyak. Bisa Son. Tapi Bisa. mungkin butuh waktu gitu ya. Butuh waktu. Karena kan main di Jerman masih ada prestige-nya kan pasti kan. Emang main di mana sih yang nggak ada prestisnya emang? Mungkin kayak di San Marino gitu Oh. kan. Karena anggapannya 70 tahun kalah terus kalau nggak salah tuh. Oh iya sih, San Marino 20 tahun sorry 20 selalu tahun. langganan dibabat sama Inggris tuh. Iya. Ya kan? Dan kalau di Jerman tuh kan teknologinya sangat mendukung ya Son. Maksudnya Sangat mendukung. gue denger-dengar katanya medisnya apa segala macam tuh sangat bagus Son. Pasti tempat Latihannya ya menggunakan teknologi-teknologi gitu di sepak bola. Betul. Indonesia harus adaptasi yang seperti Jerman dong ya kan? Adaptasi teknologi. Karena kita udah menunggu banget nih ya Indonesia masuk World Cup dulu lah seenggaknya ya kan. Nah itu kan teknologi di dunia olahraga kan. Kali ini gue udah cerita teknologi yang bisa menyelamatkan seluruh umat manusia sih. Hah, teknologi apaan Son? Teknologi ini bernama Pillbot. Jadi sebuah kapsul robotik yang bisa ditelan untuk memudahkan pemeriksaan sistem pencernaan sih. Ukurannya kecil, cuma sekitar tablet vitamin lah. Jadi setelah masuk tubuh nih, kita bisa gerakin kapsulnya pakai game controller sih yang di game. Stick pass. Jadi kapsul ini bergerak dengan menyemburkan air. Jadi kayak sistemnya kayak jet ski gitu loh. Yang gokilnya kapsul ini dilengkapi dengan kamera, sensor, terus lampu LED
Karena kan di dalam perut tuh gelap tuh. Sistem wireless serta baterai yang dikemas itu dengan lapisan yang aman secara biologis dan kesehatan. Ya jadi simpelnya teknologi ini sebenarnya seperti endoskopi, ya kan. Nah tapi bisa dilakukan di rumah. Nah. Jadi ditelan dimasukin ke dalam organ-organ lo gitu ya. Bisa lu gerakin. Nah makanya nggak perlu datang lagi ke rumah sakit ya kan. Nggak perlu alat-alat medis lagi. Bisa dari rumah gitu ya. Bisa dari rumah. Dan ini anggapannya tujuannya itu sebenarnya buat nekan biaya lah, hemat. Tentunya perlu digerakinnya itu sama dokter. Tetap perlu dipandu juga sama dokter. Oh berarti nggak bisa di rumah juga. Secara mobile. Oh dokternya di rumahnya dia, pasiennya di rumahnya sendiri gitu. Nggak bisa gitu. Oh bisa begitu ya? Bisa gitu juga. Oh. Yang gilanya perkembangan teknologi ini kan nggak sampai sini aja kan. Dia lagi ada ngembangin lagi dengan menggunakan nanoteknologi. Jadi anggapannya kapsul ini makin kecil sih. Iya. Jadi makin kecil, akhirnya bisa ke organ manapun. Bahkan sampai kepala pun bisa. Masuk ke dalam otak Masuk gitu ya. ke dalam kepala. Wah. Nah gak cuman itu, dia sekarang juga lagi berusaha untuk mengintegrasikan dengan AI sih. Jadi anggapannya dia bisa navigasi mandiri, nggak perlu digerakin lagi pakai remote control. Jadi semuanya udah otomatis, semua AI yang ngerjain. Dan sudah pasti aman juga ya. Udah pasti aman. Gak ada bagian tajamnya misalnya. Nggak ada. Gue memang sangat menunggu-nunggu sih maksudnya perkembangan teknologi di bidang kesehatan. Karena itu pasti akan menambahkan life expectancy atau Betul. umur kita bakal jadi lebih panjang rata-rata umur manusia gitu ya. Pasti. Karena makin gampang ngeceknya kan. Penanganan juga jadi tahu gitu. Nah, mungkin bisa jadi lebih murah juga ya kan, karena tadinya harus dioperasi atau gimana untuk ngecek doang atau harus pakai foto yang mahal ya kan. Iya, anggapannya kan kayak sekarang misalnya orang aduh sakit nih udah seminggu gitu kan. Tapi malas ke dokter biayanya mahal gitu. Nah, masih endoskopi kan soalnya kan. Tapi kalau misalkan ini misalkan ya, udah ada nih teknologinya ya kan. Tapi ente kebetulan lagi nggak ada duit nih ya kan. Terus gue bilang, "Ini pakai punya gue aja kira-kira ente mau nggak?" Kayaknya enggak sih. Kayaknya enggak sih. Masalahnya baru ngeceknya bisanya usus doang gitu. Kalau udah kalau nggak di ini Anda nggak selamat gitu misalnya. Kalau nggak minum pil dari saya. Ya mau nggak mau lah udah telan lah. Ya mau gimana lagi kan. Turunin ego dikit gitu kan. Kalau ente emang ente telan tuh ente? Enggak lah kalau gue. Nggak ente telan? Enggak. Ente lebih milih ngantri BPJS gitu? Enggak lah pas. Oh enggak juga? Enggak lah. Misalnya gue lagi tidur gini ya kan, terus lu datang nih Syed nih, kalau lu nggak minum ini lu bisa mati loh gitu. Gue langsung gini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tangan lu gue singkirin. Masalahnya aduh, kemahalan sih pasti teknologinya sih. Tapi ya teknologi ini selain ada bagusnya, ada buruknya juga Son. Apa tuh? Contohnya kayak banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang gara-gara teknologi ya kan, AI terutama ya kan. Tapi jauh sebelum AI ada beberapa pekerjaan yang sudah punah walaupun AI belum ada Son. Wah apa tuh Zat? 5 pekerjaan ini sudah punah dari muka bumi Son. Apa aja tuh Zat? Pertama gue bakal sebutin beberapa pekerjaan yang udah punah di luar negeri ya. Oke. Nah nanti abis itu baru masuk ke Indonesia. Oh ada? Ada dong. Yang pertama adalah alarm manusia. Nah ini cocok nih buat ente yang susah bangun. Ya kali. Jadi sebelum terciptanya jam, para alarm manusia inilah yang ngebangunin orang biar dia nggak telat ke kantor Son. Mereka membangunkan orang-orang ini dengan cara yang berbeda-beda. Bisa ngetok pintunya, ngetok jendela kamarnya, atau meniupkan peluru kacang ke jendela kamar dari si penyewanya Son. Biar pada bangun lah gitu. Yang kedua ada tukang potong es. Pekerjaannya adalah memotong es batu dari danau atau sungai sekitar yang kemudian dijual ke orang-orang yang ingin menikmati es pada zamannya. Biasanya esnya tuh dikirim ke rumah pemesan atau dijajakan di pasar-pasar. Jadi ini sebelum ada kulkas Son. Oh iya. Yang ketiga ada penyala lampu jalanan Son. Jadi sebelum menggunakan listrik, lampu-lampu di pinggir jalan itu pakai lampu gas. Jadi lampu gas itu kan perlu disulut. Nah biasanya orang-orang yang bekerjanya adalah penyala lampu jalanan itu menyulutnya dengan menggunakan tongkat yang panjang Son. Oke. Nah coba ente bayangin, capeknya kayak gimana nyalain lampu di jalanan yang sebanyak itu. Satu kota lagi. Satu kota. Ya sebenarnya satu kota itu bukan cuma satu orang doang tapi yang kerja ini gitu. Ada beberapa pembagian tugasnya lah gitu kan. Yang keempat ada pemburu tikus. Nah zaman dulu di Eropa populasi tikus tuh sempat gak kekontrol Son. Sehingga ada profesi yang kerjaannya ya ngeburu tikus. Pekerjaan ini sekarang udah gak dibutuhin karena udah banyak inovasi jebakan hama yang bisa kita pakai sendiri. Atau ya jadinya lebih ke pest control yang bentuknya perusahaan, bukan perseorangan kayak Mouse Hunter ini. Yang kelima ada profesi yang bernama juru baca berita pabrik Son. Berarti waktu belum ada radio ini ya? Belum ada radio. Oke. Jadi zaman dulu ketika buru-buru bekerja di pabrik, mereka seringkali bosen
Son. Sehingga mereka bersama-sama tuh biasanya nyewa satu juru baca berita yang kerjanya tuh bacain berita di tengah-tengah buruh tersebut. Oke. Jadi mereka nggak bosan lagi gitu, bisa kerja sambil dengerin si juru baca berita ini. Semenjak udah ada radio, ya udah nggak ada lagi pekerjaan itu, karena orang mendingan dengerin radio aja kan, dengerin musik misalnya, atau si announcernya ngobrol di radio. Iya benar. Oke, sekarang di Indonesia ya, pekerjaan-pekerjaan yang udah hilang. Iya, apa tuh? Operator wartel Son, satu. Karena sekarang wartel udah nggak pernah ada kan di Indonesia kan. Itu bisnisnya juga udah hilang. Nah, bisnisnya udah hilang juga. Jadi pekerjaannya pun ikut hilang juga. Yang kedua ada penjaga gerbang tol, ya karena sekarang udah pakai mesin ya Son ya. Mesin. Ketiga ada sales ensiklopedia. Lo inget ya zaman dulu ada sales ensiklopedia door to door. Sekarang udah nggak ada kan? Udah nggak ada. Nah, dan yang keempat nih, tukang patri Son. Jadi zaman dulu tukang patri ini itu lewat-lewat di komplek-komplek. Jadi kalau misalnya panci lo rusak itu bisa ditambal sama dia Son. Sekarang kayaknya gue udah nggak pernah lihat sih gue. Paling ngasah pisau sih paling banter. Nah, kira-kira pekerjaan apa lagi ya yang udah punya di Indonesia? Langsung tulis di komen. Jangan tulis kerjaan kalian ya. Sebenarnya masih banyak lagi Son pekerjaan-pekerjaan yang udah punah. Tapi ya masih ada. Jadi nggak gue masukin ke sini gitu loh. Iya. Contohnya kayak loper koran ya kan. Udah makin sedikit banget, tapi masih ada masalahnya. Yang lempar-lempar depan rumah kan biasanya kan. Tapi udah jarang sih pasti. Udah jarang. Digital semua. Tapi gue nggak bisa bilang itu punah gitu. Iya sih, masih ada aja sih. Itu. Terus habis itu kayak tukang becak juga dikit banget sekarang. Dikit-dikit lah. Udah hampir punah lah ya. Kira-kira profesi tukang parkir bakal punah nggak Son di sini Son menurut lo? Pasti tetap ada sih. Pasti tetap ada ya. Pasti tetap Pak ada sih. Oka, tukang parkir gitu ya. Walaupun semuanya misalnya diratakan gak ada gitu, nggak boleh gitu, tetap bakal ada sih oknum-oknumnya apa segala macam yang buang kesempatan kan. Walaupun misalnya di Jakarta nggak ada gitu ya, di tempat lain bisa jadi ada gitu ya. Nah, Oh iya benar juga. anggapannya misalnya Indomaret nih, mungkin untung satu produknya aja nggak nyampe ini kali, Lebih kaya lebih kayak tukang parkirnya kali. Iya kan? Iya. Paling berapa sih untungnya kan? Iya benar. Kalau di luar negeri ada juga ini apa tukang nganter susu Son. Oh iya. Nah, luar negeri kan orang-orang bule-bule ini kan demen banget guys sama yang namanya susu ya kan. Jadi Makanya tinggi-tinggi. mereka itu suka mesen-mesen susu tiap minggu diantar satu kerat gitu Iya, kan. iya. Isinya ada 6 botol gitu. Nah, dulu ada tuh pekerjaan tukang nganter susu itu. Namanya milkman ya. Milkman namanya. Iya. Tapi sekarang udah nggak ada ya. Udah nggak ada. Sekarang kan jadinya impor susu sih, bukan milkman. No. Oh, gue tahu ada satu yang udah punah kan. Betul. Polisi. Bercanda kan? Udah lah daripada kelamaan mendingan sekarang langsung aja kita baca komen Son. Let's go. Komen pertama dari Deanapri 21. Perkenalkan, saya subscriber baru Bang yang langsung bisa nyebut nama Bang Rishad dengan benar katanya. Nah. Bukan Rashid ya kali ini. Luar biasa, bukan Rashid, Irsyad atau Roshid ya. Luar biasa, dia langsung bisa menyebut nama saya dengan benar. Langsung bisa. Itu menurut saya udah luar biasa itu Son. Padahal maksudnya nama channel kita loh. Nama channel kita. Tapi gue gak menyalahkan orang-orang yang salah sih, karena memang nama saya memang susah disebutkan. Gak umum ya. Saya udah berdamai dari dulu lah gitu. Ntar ada yang bilang Icat ya kan. Gak kayak pacar saya bagaimana Pak? Panggilan sayang begitu ya kan. Apa ibu saya, jangan-jangan di ibu saya ternyata, atau bapak saya jangan-jangan. Jadi selamat buat kamu yang udah bisa menyebutkan nama saya dengan benar gitu ya. Nanti kita kasih thumbs up aja ya. Kalau gue mungkin banyak salahnya di penyebutannya aja. Mungkin ada son, ada sen, ada san gitu-gitu kan. Oh gitu ya. Macam ya kan. Orang Sunda berarti, orang Sunda ya? Nggak tahu. Saun tulisannya. Sun. Bener gak? Sun gitu ya. Komen selanjutnya dari @yourfreezy258. Yes. Bang, coba bahas putar hidupnya Nelson Mandela dong. Hehe katanya. Menarik juga. Menarik ya. tuh, seru tuh tentang Nelson Mandela ya. Banyak kisah-kisah sejarah yang seru juga ya. Banyak banget. Nah ini pas banget ya ada yang komen ya. Jadi kalian bisa tulis aja di komen pembahasan-pembahasan apa yang pengen kita yang bahas gitu. Nah, nanti kalau misalnya banyak yang setuju atau banyak yang nge-like, kita pasti akan pertimbangkan untuk dibahas di sini gitu ya Son ya. Pasti. Jadi tulis aja apa yang kalian pengen kita bahas di episode selanjutnya. Sebaik-banyak ya tulis di bawah. Yes, tentunya jangan yang aneh-aneh ya. Nah, itu dia. Kalau idenya bagus gitu ya, insya Allah kita pasti bakal bahas. Oh, kirain kasih giveaway tadi. Oh enggak. Udah habis HP-nya diborong sama sebelah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton sampai habis, karena itu adalah the highest respect for us. Jadi langsung komen di bawah, Bang gue nonton sampai habis gitu ya. Yes, jangan lupa selalu like, komen, dan subscribe video-video kita. Yes, jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasi, karena itu akan memberikan kalian update-update tercepat gitu ya tentang video-video yang akan kita upload gitu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Di Atas 12.